Jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, pertama dan yang paling utama, marilah kita haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang selalu melimpahkan rahmatnya yang tak terukur kepada hamba-hambanya yang pandai bersyukur dan yang masih kufur. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada idola kita, junjungan kita, Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman yang cerah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Nazif Abrar Al-Farisi dari SD Unggulan Aisyah Bantul, akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Menjadi Anak Soleh di Era Milenial. Teman-temanku yang dirahmati Allah, dunia saat ini sudah move on dari zaman kuno dan memasuki era milenial, di mana teknologi berkembang dengan sangat pesat dan menjadi gaya hidup bagi generasi di dalamnya, termasuk kita-kita ini. Betul tidak? Lihatlah betapa banyak anak muda sekarang ini tidak bisa lepas dari gadgetnya. Di mana kita melihat anak muda, disitulah kita melihat gadget berada dalam genggamannya. Anak muda zaman sekarang sudah terbiasa waktu luangnya hanya diisi dengan bermain gadget yang tidak berfaedah. Mereka bermain game-game yang tidak bermanfaat atau internetan yang tidak semestinya. Yang semua itu dapat merusak masa muda kita yang seharusnya dapat kita gunakan untuk hal-hal yang lebih positif dan produktif. Teman-temanku yang dirahmati Allah, pasti muncul pertanyaan dalam diri kita. Bagaimana kita sebagai anak muda yang merupakan harapan bangsa dan juga harapan calon mertua pastinya, dalam menghadapi dampak negatif di era milenial sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dari ayat tersebut, kita bisa belajar dari pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Walaupun mereka ditindas oleh penguasa pada masanya dan memaksa mereka agar menyekutukan Allah, tetapi mereka menolaknya dan menyatakan keteguhan hati beriman kepada Allah. Maka Allah tambahkan petunjuk kepada mereka berupa amal soleh dan ilmu yang bermanfaat. Teman-temanku yang dirahmati Allah, maka yang perlu kita lakukan adalah menjadi anak soleh dengan cara membentengi diri kita dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa kita hanya takut kepada Allah, dengan menghindari
hal-hal yang dapat membuat Allah murka. Serta kita akan senantiasa beribadah untuk mendekatkan diri kepadanya. Sehingga ketika anak-anak yang lain sibuk main game yang tidak bermanfaat, ia main hati. Jangan salah. Main hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menggunakan gadgetnya untuk lebih sering mengaji dan beribadah. Ketika anak-anak muda yang lain sibuk internetan yang tidak semestinya, ia juga sama internetan. Tetapi ia gunakan untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan-kebaikan dalam media sosialnya. Sehingga seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ia tetap dapat bermanfaat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Teman-temanku yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa berdoa, memohon bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan yang akan membentengi diri kita dari segala macam keburukan di era milenial sekarang ini. Ijtihad wala taksal wala taku ghafilan wa nadamatul uqba liman yatakasal. Dengan menjadi anak soleh, kita harus bersungguh-sungguh dalam hal kebaikan. Tidak boleh bermalas-malasan. Kita isi era milenial dengan banyak bekal. Tidak ada kata sesal untuk insan yang tawakal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pergi ke Mandalika memancing ikan, pakai perahu besar bermesin 2. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang berkata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.